4111. Ini adalah pertempuran yang sulit. Di dataran, kedua pasukan bentrok, dan medan perang berubah menjadi penggiling daging. Pedang hancur satu demi satu, dan cahayanya meredup. Di medan perang, ratusan ribu pedang bertarung tanpa henti. Di satu sisi adalah tentara yang dipimpin oleh Yang Kai, dan di sisi lain adalah tentara yang dipimpin oleh pedang emas lainnya. Sebelumnya, mereka telah menduduki 6 benteng, dan memiliki 300.000 tentara di bawah mereka. Setelah menghabiskan 4 bulan untuk menemukan tambang emas, Yang Kai telah berhasil naik level menjadi pedang emas setelah melahap energi di dalam tambang emas. Ini terlalu tidak efisien. Jika mereka ingin menemukan tambang emas lain, siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu. Jika Yang Kai ingin terus naik level, akan lebih baik baginya untuk mencari pedang emas lainnya. Di dunia pedang ini, tidak ada banyak pedang emas. Tim pasukan dikirim satu demi satu, dan hanya setelah 1 bulan kerja keras mereka berhasil menemukannya. Apa yang perlu diragukan? Yang Kai segera mengumpulkan pasukannya dan memulai pertempuran. Ratusan ribu pedang bentrok, dan pertempuran berjalan lancar. Pedang terus-menerus dihancurkan, tetapi ada juga pedang yang memperoleh energi yang cukup untuk naik level. Namun, faktor penentu sebenarnya bukanlah mereka, tetapi pertempuran di langit. Tinggi di langit, 2 pedang emas bolak-balik. Pedang-pedang itu menari-nari di langit, dan garis-garis pedang ki pedang emas merobek kehampaan. Kecepatan kedua pedang itu sangat cepat. Salah satunya tidak diragukan lagi lebih cerah, sementara yang lain sedikit lebih redup. Di medan perang, Lang Qingshan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang emas yang lebih redup. Itu adalah pedang emas Yang Kai. Dia baru saja naik level belum lama ini, dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan veteran pedang emas lainnya. Entah itu ketangguhan pedang, ketajaman pedang, atau kekuatan cahaya pedang, dia sedikit lebih lemah dari lawannya. Namun, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan pedang emas. Dia tidak akan seperti sebelumnya, di mana dia tidak bisa melawan pedang emas. Selama dia memiliki kualifikasi, dia akan memiliki peluang tinggi untuk menang. Inilah mengapa dia berani menyerang pasukan pedang emas. Yang Kai tahu bahwa dia tidak cukup kuat, itulah sebabnya dia bertarung dengan sekuat tenaga. Pedang emas mungkin tidak menyangka Yang Kai begitu ganas. Meskipun dia memiliki fondasi yang lebih kuat, dia masih dipukuli dengan konyol oleh Yang Kai. Namun, pada akhirnya, pihak lawan tetap diuntungkan dari segi kekuatan. Setelah menstabilkan pijakan, pedang emas yang melawan Yang Kai bertahan dan melakukan serangan balik, menyebabkan Yang Kai terus menderita kerugian. Setelah setengah hari, pedang Yang Kai sudah terkelupas. Meskipun lawannya tidak jauh lebih baik, situasinya jelas lebih baik daripada dirinya. Setiap kali Yang Kai menyerang, dia akan melukai lawannya sebanyak 800 sambil mengorbankan 1000 miliknya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Namun, meskipun dia tahu ini, dia tidak punya niat untuk berubah pikiran dan terus melakukan apa yang dia mau. 2 jam kemudian, pedang emas itu benar-benar berbalik dan menyerang ke bawah. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Yang Kai. Namun, dia juga terluka, dan ingin pulih dari cederanya. Cara terbaik untuk pulih adalah dengan membunuh pedang di medan perang dan melahap kekuatan mereka. Mata Yang Kai berbinar, dan dia meraung, "Qingshan." Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya ada di sini. Setelah hampir 1 tahun bertarung, dia menyadari bahwa pedang ini semuanya takut mati. Begitu mereka menderita lebih dari tingkat cedera tertentu, mereka akan memprioritaskan memperbaiki diri mereka sendiri terlebih dahulu. Hanya ketika mereka dipaksa ke titik tidak bisa kembali, mereka akan bertarung sampai mati. Tindakan pedang emas itu berarti sudah terluka sampai batas tertentu. Dalam sekejap, pedang emas itu sudah dekat dengan medan perang. Dengan pergantian pedang, pedang emas Qi menebas ke arah formasi pedang yang padat. Itu mencakup area yang luas, dan tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Pedang emas Qi ini sangat tajam, dan tidak ada seorang pun di bawah pedang emas yang bisa memblokirnya. Jangan pikirkan itu, Lang Qingshan meraung. Di permukaan pedang, wajahnya dingin dan tegas. Di belakangnya, lebih dari 30 pedang perak menyerbu ke depan bersamanya sebagai pemimpin. Ini adalah tim yang dibangun khusus untuk menghadapi situasi seperti ini. Setiap pedang perak dalam tim dilatih ke puncak. Selama mereka memiliki cairan emas, mereka akan bisa naik level. Garis-garis ki pedang perak menebas dari pedang perak ini, berubah menjadi lebih dari 30 garis cahaya, dan berbenturan dengan ki pedang emas. Boom, boom. Meskipun ki pedang perak tidak bisa dibandingkan dengan ki pedang emas, lebih dari 30 goresan masih bisa melemahkan kekuatannya.
Boom, boom. Tim pedang perak yang dipimpin oleh Lang Qingshan menebas lagi dan lagi. Setelah 3 tebasan berturut-turut, total hampir 100 pedang perak Qi dihancurkan oleh pedang emas Qi. Namun, lebih dari setengah kekuatan pedang emas Qi telah melemah, dan kilaunya jauh lebih redup dari sebelumnya. Tidak ada lagi waktu untuk terus menebas pedang Qi. Tanpa ragu, Lang Qingshan memimpin pedang perak di belakangnya untuk berhamburan. Dia tidak berani menghadapi pedang emas secara langsung. Meskipun lebih dari setengah kekuatan pedang emas Qi telah melemah, itu masih bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh pedang perak ini. Begitu mereka dipukul, mereka akan hancur berkeping-keping. Tepat saat pedang emas Qi hendak menebas kelompok pedang emas Qi lainnya menebas dari langit. Pedang emas Qi dari langit ini adalah pedang Yang Kai, serangannya langsung menebas pedang emas lawan, menyebabkannya terlempar. Namun, kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat meledak ke dalam kelompok pedang. Dalam sekejap mata, ribuan pedang hancur. Ribuan garis cahaya terbang keluar dan mengalir ke tubuh Yang Kai. Luka-luka di tubuh Yang Kai perlahan-lahan diperbaiki. Ki pedang emas Yang Kai menghancurkan pedang Qi musuh, menghentikan rencananya, dan memperbaiki tubuhnya sendiri pada saat yang sama. Dengan ini, kekuatan Yang Kai segera melampaui pedang emas lawan. Tanpa ragu, dia menyerang lagi. Di permukaan pedang emas, sebuah wajah tampak terkejut dan marah. Rasanya lawannya kali ini sangat jahat dan licik. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide seram seperti itu? Itu tidak punya waktu untuk mengutuk dan hanya bisa menanggapi pemboman Yang Kai, walaupun Yang Kai diperbaiki, tetapi tubuh pedangnya masih rusak. Kekuatan yang bisa digunakannya tidak sekuat pada puncaknya. Kali ini, itu benar-benar dirugikan. Dalam beberapa jam berikutnya, pedang emas mencoba memperbaiki tubuhnya berkali-kali. Namun, di medan perang, pasukan pedang perak yang dipimpin oleh Lang Qingshan tidak melakukan apa-apa selain mengawasi pergerakannya. Kemanapun ia pergi, pasukan pedang perak akan mengikuti. Begitu mereka menyadari bahwa itu mencoba untuk memperbaiki tubuhnya, mereka akan segera memblokir pedang emas Qi dan melemahkan kekuatannya. Kemudian, Yang Kai akan menghancurkannya. Setelah 7 atau 8 serangan berturut-turut, pedang emas tidak berhasil bahkan sekali. Setelah seharian penuh, pedang emas itu bahkan tidak bisa mempertahankan kekuatan terbangnya. Tubuh pedang bergoyang di udara, bahkan tidak bisa menebaskan Qi pedangnya, hanya bisa memancarkan cahaya pedang di ujung pedang. Itu adalah panah di ujung penerbangannya. Kekuatannya benar-benar aus. Kali ini, giliran untuk bertarung dengan nyawanya. Yang Kai tenang dan santai menghadapinya. Akhirnya, kekuatan terakhir pedang emas itu terkuras. Itu jatuh dari udara dan menusuk ke tanah. Di permukaan pedang, wajahnya kuyu dan terlihat kalah. Yang Kai perlahan mendarat di depannya. Dia mengayunkan tubuh pedangnya secara horizontal dan menebas. Pedang emas menutup matanya dan menunggu kematiannya. Namun, bila Yang Kai tiba-tiba berhenti 3 inci darinya. Dia menyeringai dan berteriak, "Qingshan." Lang Qingshan segera bergegas dan berkata dengan hormat, "Aku di sini." "Bunuh dia." Yang Kai berkata, "Saya baru saja mengujinya. Itu benar-benar tidak memiliki kekuatan yang tersisa." Lang Qingshan tercengang dan berkata, "Aku tidak pantas mendapatkannya." Dia juga tahu bahwa jika dia menebas pedang emas ini, ada kemungkinan 90% bahwa itu juga akan dipromosikan menjadi pedang emas, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah hasil kerja keras Yang Kai selama 2 hari, bagaimana dia bisa mengambilnya? Yang Kai berkata, "Jika kamu menjadi pedang emas, kita tidak akan mengalami pertempuran yang sulit jika kita bertemu lagi, kamu akan mendapatkan kekuatan dengan menebasnya. Itu tidak akan banyak menguntungkanku. Cepat, jangan beri dia kesempatan untuk pulih." Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Kai, Lang Qingshan tidak ragu lagi. Dia menjawab dan menebas pedang emas itu. Dengan dentang, tubuh Lang Qingshan bergetar. Namun, pedang emas itu tidak rusak. Lagi pula, ada celah di antara keduanya. Meskipun pedang emas telah kehilangan semua kekuatannya, tubuhnya masih sangat kuat. Lang Qingshan tidak percaya. Dia membidik suatu tempat dan menebas beberapa kali lagi. Namun, dia gagal. Di permukaan pedang emas, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Setelah melihat ini, pedang Yang Kai melayang perlahan dan muncul di depan pedang emas. Dia mengarahkan ujung pedang ke suatu tempat dan cahaya pedang emas terpancar dari ujung pedang. Dengan tebasan lembut, celah besar tercipta pada pedang emas dan itu hampir menghancurkannya. Lang Qingshan tahu apa yang dia maksud. Dia membidik celah itu dan menyerangnya dengan ganas. Setelah setengah jam, dia akhirnya mematahkan pedang emas menjadi 2. Cahaya emas mengalir keluar dari pedang emas dan bergegas menuju Lang Qingshan. Itu berubah menjadi awan kabut emas dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan yang menyelimutinya sepenuhnya.
Setelah pancaran emas menyebar, apa yang berdiri di depan Yang Kai bukanlah pedang perak lagi. Itu adalah pedang emas seperti dia. Pada bilahnya, pancaran cahaya keemasan mengalir, membuatnya terlihat sangat megah. Terima kasih Tuan. Lang Qingshan sangat berterima kasih. Dia merasakan peningkatan kekuatannya dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia ingin meningkatkan pedang emasnya, dia harus menelan cairan emas di biji emas, atau dia harus membunuh pedang emas dan menelan kekuatannya. Yang Kai menggunakan metode pertama, sementara Lang Qingshan menggunakan yang terakhir. Berbalik, Yang Kai melihat ke bawah ke medan perang. Dengan kematian pedang emas, kebisingan di medan perang segera berhenti. Tentara di bawah komandonya juga menyerah untuk melawan. Mereka semua memandang Yang Kai dengan tatapan pemujaan. Selalu seperti ini di dunia ini. Selama seseorang dapat membunuh pemimpin musuh, seseorang dapat dengan lancar mengambil alih pasukan di bawah komandonya tanpa halangan apapun. Yang Kai memiliki 300.000 tentara dan pedang emas lawan memiliki 400.000 tentara. Sebanyak 700.000 pedang telah bertarung selama 2 hari 2 malam di medan perang ini. Pada saat ini, hanya setengah dari mereka yang masih hidup. Meskipun jumlah mereka telah berkurang secara signifikan, kekuatan mereka tidak berkurang sama sekali. Di antara 300.000 tentara, ada banyak pedang perak dan pedang besi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang seperti itu, selama seseorang tidak hancur berkeping-keping, mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup akan dapat tumbuh dengan pesat. 4112. Dengan retakan keras, pedang emas hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan mengalir keluar dari pedang dan menutupi Yang Kai, memberi nutrisi pada pedangnya dan memperkuat kekuatannya. 1 tahun lagi telah berlalu sejak dia membantu Lang Qingshan menghancurkan pedang emas pertama. Dalam waktu 1 tahun ini, dia telah memimpin pasukan untuk menaklukkan utara dan selatan dunia pedang. Ada pertempuran sengit, tetapi ada juga pertempuran di mana dia telah menghancurkan satu demi satu pasukan. Prajurit pedang emas yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di bawah upaya bersamanya dan Lang Qingshan. Pada saat itu, baik dia dan Lang Qingshan telah mencapai puncak pedang emas dan tidak dapat meningkatkan lebih jauh. Tidak hanya itu, tetapi ada juga lebih dari 10 pedang emas di pasukannya. Dia dan Lang Qingshan tidak bisa meningkatkan lebih jauh. Secara alami, mereka hanya bisa menguntungkan bawahan mereka. Namun, dia berhasil mengendalikan situasi. Dia tidak ingin bawahannya terlalu kuat untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Setelah lebih dari 1 tahun pertempuran, pasukannya telah meningkat menjadi 1 juta. Di antara 1 juta tentara yang kuat, tidak ada pedang berkarat atau pedang perunggu. Kelas terendah adalah pedang besi hitam dan kekuatan intinya adalah pedang perak. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak pedang yang dihancurkan oleh pasukan yang dipimpinnya dalam 1 tahun terakhir ini. Kalau tidak, mereka tidak akan tumbuh begitu banyak. Alasan mengapa dia mengerahkan begitu banyak orang adalah untuk pertempuran terakhir. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Yang Kai telah memimpin pasukannya dan menemukan benteng besar. Ada lebih dari 1 juta pedang di benteng, yang tidak kalah dengan pasukannya saat ini. Ada juga lebih dari selusin pedang emas. Benteng itu adalah satu-satunya benteng yang tersisa di dunia pedang. Selama benteng dihancurkan, Yang Kai tidak akan memiliki lawan di dunia ini. Pada saat itu, dia dan Lang Qingshan mungkin bisa meninggalkan dunia ini. Itu juga satu-satunya kesempatan yang dia temukan. Karena itu, dia tidak bisa kehilangannya. Setelah istirahat sejenak, tentara berangkat. Jutaan tentara yang kuat itu agung. Aura pedang melonjak ke langit. Kemanapun mereka lewat, cuaca berubah. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di benteng terakhir. Melihat dari jauh, aura pedang sangat menakjubkan. Di antara pasukan musuh, pedang emas ada di mana-mana dan pedang perak bisa dilihat di mana-mana. Tanpa penyelidikan yang tidak perlu, Yang Kai memimpin dan mengangkat jutaan pedangnya. Tentara menyerang. Meskipun pihak lain tiba-tiba diserang, mereka tidak panik dalam menghadapi bahaya. Mereka dengan cepat membentuk formasi, menunggu yang kelelahan habis, dan bertahan dan melakukan serangan balik. Lebih dari 2 juta pedang terlibat dalam pertempuran terakhir antara langit dan bumi. Ada pedang yang hancur setiap saat. Bahkan jika mereka adalah pedang perak, di medan perang yang begitu besar, kekuatan individu mereka tidak signifikan. Mereka sama sekali tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Seringkali, saat kecerobohan akan mengakibatkan pedang mereka patah dan tubuh mereka hancur. Hanya pedang emas itu yang bisa mengubah gelombang pertempuran. Yang Kai dan Lang Qingshan bekerja bersama dan bergerak di sekitar medan perang. Mereka mencari pedang emas lawan mereka untuk membunuh mereka. Keduanya telah mencapai puncak pedang emas. Bahkan jika mereka sendirian,
kekuatan yang bisa mereka keluarkan tidak ada bandingannya dengan pedang emas biasa, apalagi mereka berdua bekerja bersama. Dalam formasi musuh, lusinan pedang emas dihancurkan satu demi satu. Di sisi lain, mereka juga menderita kerugian besar. Setengah dari pedang emas telah mati. Tetapi melihat situasi secara keseluruhan, kerugian seperti itu tidak sia-sia. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, 2 juta tentara dikurangi menjadi 1 juta. 70% dari mereka adalah pasukan Yang Kai, dan 30% sisanya adalah milik musuh. Pada titik ini, hasilnya diputuskan. Di antara barisan musuh, hanya ada 1 pedang emas yang tersisa, dan meskipun banyak bawahannya telah terbunuh atau terluka, pedang emas ini tetap acuh tak acuh beberapa hari terakhir ini, tetapi Yang Kai merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari pedang emas ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Dengan Yang Kai sebagai pemimpinnya, 7 pedang emas berdiri di kehampaan dan berhadapan dengan satu-satunya pedang emas dalam formasi musuh. Pedang emas itu mengambang di atas tahta. Di permukaan pedang, ada wajah yang tampak bermartabat. Itu seperti raksasa. Bahkan jika langit dan bumi runtuh di depan matanya, ekspresinya tidak akan berubah. Pedang emas ini berbeda dari yang pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Di gagang pedang, ada batu permata ungu yang memancarkan cahaya ungu. Itu sangat aneh. Yang Kai menatap batu permata ungu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari batu permata ungu ini. Di permukaan pedang, matanya melihat ke atas dan melirik Yang Kai dan yang lainnya. Suaranya yang bermartabat terdengar, pergi, atau mati. Yang Kai memutar pedangnya dan berteriak, bunuh. Cici-cici. Garis-garis pedang emas Ki menyapu kehampaan dan menebas ke depan, merobek langit dan bumi. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Namun, pedang emas dalam formasi musuh semuanya telah terbunuh. Pada saat ini, hanya ada pedang perak paling banyak. Bagaimana mereka bisa memblokir Ki pedang emas? Setelah kontak, pedang perak itu hancur berantakan. Meski begitu, pedang perak itu tidak takut mati dan terus-menerus menggunakan tubuh mereka untuk memblokir Ki pedang emas. Saat pedang emas Ki menebas, pedang perak yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Yang Kai tidak bisa tidak tersentuh. Kekuatan pedang emas Ki sudah aus. Ketika pedang emas Ki menebas di depan komandan musuh, pedang itu tiba-tiba runtuh dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Untuk memblokir Ki pedang emas, puluhan ribu pedang perak hancur dalam sekejap. Yang sangat aneh adalah pedang perak yang dihancurkan oleh Yang Kai dan yang lainnya tidak terbang menuju Yang Kai. Sebaliknya, mereka semua bergegas menuju tubuh komandan musuh. Di gagang pedang, batu permata ungu itu sedikit berkedip. Kemudian, pedang itu berbalik dan menebas. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Mustahil untuk menggambarkan keanggunan pedang ini dengan kata-kata. Yang ditebas musuh bukanlah pedang emas Ki, melainkan petir ungu. Dengan suara retak, seolah-olah guntur telah meledak. Di medan perang, terlepas dari level musuh, semua pedang panjang sedikit bergetar. Ekspresi Yang Kai berubah dan dia dengan cepat berteriak, King Shan, menghindar. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menghindar ke samping. Petir ungu menyapu melewati pedang. Pada saat ini, waktu tampaknya menjadi sangat lambat. Yang Kai dengan jelas melihat bahwa bagian dari pedang emasnya yang sangat kokoh yang disapu oleh petir benar-benar meleleh. Dia segera diselimuti oleh kejutan besar. Orang harus tahu bahwa dia telah berkultivasi ke puncak pedang emas. Dia awalnya berpikir bahwa di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menyakitinya. Siapa yang tahu bahwa di depan petir ungu ini, pedangnya akan sangat lemah. Reaksinya dan Lang Qingshan lebih cepat dan mereka berhasil menghindar tepat waktu. Namun, 5 bawahan yang tersisa tidak seberuntung itu. Petir ungu menyapu pedang Yang Kai dan meledak ke tempat mereka berada. Tanpa suara, 5 pedang emas menghilang di antara langit dan bumi, tidak meninggalkan jejak keberadaan mereka. Mereka benar-benar menguap dalam sekejap. Kekuatan satu serangan, sungguh menakutkan. Ketika dia berbalik untuk melihat, Yang Kai tidak lagi berani meremehkan lawannya. Tatapannya tertuju pada batu permata ungu di gagang pedang lawannya. Dia tahu bahwa batu permata adalah alasan untuk semua ini. Dunia ini memiliki aturannya sendiri. Orang yang membunuh bisa mendapatkan kekuatan orang yang terbunuh untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, batu permata memiliki kekuatan untuk mengubah aturan ini. Baru saja, Yang Kai dan yang lainnya telah menghancurkan puluhan ribu pedang perak. Namun, kekuatan pedang perak tidak masuk ke tubuh mereka. Sebaliknya, itu diserap oleh komandan musuh dan berubah menjadi serangan yang mengejutkan ini. Pada saat ini, setelah 5 pedang emas hancur, 5 sinar cahaya keemasan memasuki pedang sekali lagi. Di gagang pedang,
batu permata ungu itu berkedip sedikit lagi. Jantung Yang Kai berdegup kencang. Dia hanya bisa merasakan aura kematian bergegas ke arahnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, petir ungu lain menerobos udara dan menerkam ke arahnya seperti ular ungu. Dia tidak bisa memblokirnya. Yang Kai segera menghindar ke samping. Tanpa diduga, Yang Kai tidak bisa menyingkirkan petir ungu dan petir itu terus mengejarnya. Yang Kai hanya bisa bergerak di udara, berusaha menyingkirkan kejaran lawannya. Setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Di dalam petir ungu, ada aura yang mengunci dirinya seperti belatung di tulang tarsal. Yang Kai menggertakkan giginya. Tubuhnya jatuh dengan cepat dan langsung bergegas ke kedalaman tanah. Di ujung pedang emas, pancaran pedang berkedip dan membuka jalan di tanah. Setelah waktu yang lama, Yang Kai pecah dari tanah. Petir ungu di belakangnya akhirnya kehabisan kekuatannya dan menghilang di udara. Melihat ke atas, Lang Qingshan sudah bertarung dengan pedang emas tanpa rasa takut. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa pedang emas tidak sekuat yang dia bayangkan. Kekuatannya hampir sama dengan miliknya dan Lang Qingshan di puncak pedang emas. Ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa Lang Qingshan seimbang dengan pedang emas. Kekuatannya dibangun di atas batu permata ungu dan kekuatan petir ungu. Petir ungu terbentuk dengan menyerap sejumlah besar energi pedang lain yang terbunuh. Untuk serangan pertama, itu telah menyerap energi dari puluhan ribu pedang perak. Untuk serangan kedua, itu telah menyerap energi dari 5 pedang emas. Jika tidak ada energi untuk diserap, itu mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan petir ungu. Dalam sekejap, Yang Kai melihat semuanya. Tanpa ragu-ragu, dia menerkam ke medan perang dan menyerang pedang emas dengan ganas dengan kekuatan Lang Qingshan. Dalam sekejap, sinar pancaran pedang melintas. Itu sangat mempesona. 3 pedang emas sedang dalam ayunan penuh. Mereka semua berada di puncak kekuatan mereka. Namun, Yang Kai dan Lang Qingshan bertarung 2 lawan 1. Secara alami, mereka memiliki keunggulan absolut. Dalam 2 tahun pertempuran terakhir, mereka berdua telah bekerja bersama lebih dari sekali untuk menangkis musuh. Kerja sama mereka mulus. Mereka tidak perlu banyak berkomunikasi untuk mengetahui pikiran satu sama lain. Situasinya sepihak. Melihat ekspresi pedang emas, itu tidak panik. Sebaliknya, ada ekspresi mengejek samar di wajahnya. Yang Kai tidak tahu mengapa pihak lawan bisa begitu tenang. Namun, dari pengamatannya sebelumnya, selama tidak memiliki kesempatan untuk menyerap energi, ia tidak akan dapat menggunakan petir ungu. Tanpa petir ungu, dia dan Lang Qingshan pasti bisa mengalahkan pedang emas. Saat dia memikirkan itu, batu permata ungu di pedang emas tiba-tiba melintas. 4113. Seiring dengan kedipan cahaya ungu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyembur keluar dan menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, ekspresi Yang Kai berubah. Di bawah pengaruh kekuatan ini, dia melihat jejak aura emas keluar dari pedangnya dan masuk ke tubuh komandan musuh. Bukan hanya dia, tetapi juga Lang Qingshan. Keduanya saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Pedang emas terakhir dalam formasi musuh bisa menyerap kekuatan pedang panjang lainnya dengan paksa. Menyadari hal ini, baik Yang Kai dan Lang Qingshan terus menyegel aura mereka untuk mencegah hilangnya kekuatan mereka. Mereka telah mencapai puncak pedang emas dan pedang mereka cukup kuat untuk melawan cahaya ungu. Namun, pedang panjang lainnya di medan perang tidak memiliki kemampuan ini. Suara retakan bisa terdengar terus-menerus. Pedang panjang itu pecah berkeping-keping satu demi satu. Dari pedang panjang yang patah, sinar dengan warna berbeda keluar dan bergegas menuju komandan musuh dari segala arah. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang hancur berkeping-keping. Petir ungu muncul lagi. Seperti naga petir, ia bergegas menuju Yang Kai dan Lang Qingshan. Mereka berdua tidak berani memblokirnya dan mengelak ke kiri dan ke kanan. Naga petir mengabaikan Yang Kai dan mengejar Lang Qingshan. Sepertinya itu akan membunuhnya. Melihat ini, Yang Kai kembali dan menyerang pedang emas lagi. Aura pedangnya menyapu langit dan bumi dan membombardir pedang emas. Adapun kehidupan Lang Qingshan, dia tidak peduli sama sekali. Petir ungu terlalu menakutkan. Siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati di tempat. Dia hanya bisa berdoa agar Lang Qingshan cukup pintar untuk melarikan diri dari kejaran petir. Setelah pertempuran sengit, Yang Kai dan pedang emas berimbang. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun kepada yang lain karena mereka berdua berada di puncak level mereka. Meskipun Yang Kai tersentuh oleh petir ungu pertama dan merusak pedangnya, dalam hal pengalaman pertempuran, pedang emas itu jelas tidak sebanding dengannya. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa dirugikan dalam pertempuran sengit. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lang Qingshan akhirnya terbang kembali dengan kepala tertutup debu.
Kai yang mencuri pandang padanya dan menemukan bahwa pedangnya juga rusak. Dia pasti tidak sengaja tersambar petir ungu, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Dia tidak segera pergi untuk membantu Yang Kai. Sebaliknya, ia memerintahkan 700.000 tentaranya untuk segera mundur dan membawa mereka jauh dari medan perang. Ketika Yang Kai melihat ini, dia menghela nafas lega dan memuji dirinya sendiri karena pintar. Jika itu dia juga akan menarik pasukannya pada saat pertama. Batu permata ungu di gagang pedang emas itu terlalu aneh. Tidak hanya itu bisa menyerap energi pedang yang dibunuh oleh orang lain, bahkan bisa secara paksa menyerap energi. 700.000 tentara mereka yang kuat hanya ada di sana untuk menyediakan sumber daya bagi pihak lain untuk menggunakan petir ungu. Segera, 700.000 tentara yang kuat menghilang. Setelah beberapa saat, Lang Qingshan kembali. Pedang yang rusak telah sepenuhnya diperbaiki, dan kilau pada pedang itu cerah dan menyilaukan. Jelas, dia telah mengambil kesempatan untuk memperbaiki luka-lukanya. Setelah bergabung kembali ke medan perang, mereka berdua saling bertukar pandang. Tidak perlu ada diskusi. Mereka sudah memahami pikiran masing-masing. Giling sampai mati. Kekuatan pedang emas tidak perlu ditakuti. Dengan mereka berdua bekerja bersama, itu tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Satu-satunya hal yang membuat mereka takut adalah batu permata ungu di gagangnya dan serangan mengerikan yang dibuat dengan menggunakan batu permata itu. Namun, bukan tanpa harga bagi pihak lain untuk menggunakan petir ungu. Untuk serangan pertama, itu menyerap energi puluhan ribu pedang perak. Untuk serangan kedua, itu menyerap energi dari 5 pedang emas. Untuk serangan ketiga, yang barusan, itu juga menyerap energi dari puluhan ribu pedang, menyebabkan mereka hancur di tempat. Sekarang 700.000 tentara kuat Yang Kai telah mundur dari medan perang, hanya ada sekitar 150.000 tentara musuh yang tersisa. Paling-paling, itu masih bisa menggunakan petir ungu 5 kali. Selama mereka bisa menghindari 5 serangan ini, mereka akan bisa meraih kemenangan. Daripada menunggu secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah menatap Lang Qingshan, dia meninggalkannya sendirian untuk menahan musuh. Dalam sekejap, Yang Kai menyerang pasukan musuh. Formasi musuh berada dalam kekacauan. Meskipun 100.000 tentara yang kuat tampaknya banyak, tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa bertarung. Aura pedang emas Yang Kai menebas. Masing-masing aura pedang bisa menuai pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Seperti yang diharapkan, meskipun pedang itu dihancurkan oleh Yang Kai, energi yang keluar dari tubuh mereka tidak mengalir ke tubuh Yang Kai. Sebaliknya, itu diserap oleh batu permata ungu. Cahaya ungu di batu permata ungu semakin terang. Qingshan, hati-hati. Ketika dia merasa sudah waktunya, Yang Kai menebas lagi. Ratusan pedang hancur di tempat. Setelah ratusan sinar cahaya mengalir ke batu permata ungu, cahaya ungu akhirnya mencapai batasnya. Komandan musuh mengayunkan pedangnya dan kilat ungu menyambar ke arah Lang Qingshan yang telah berselisih dengannya. Lang Qingshan sudah siap. Ketika Yang Kai meneriakkan kalimat itu, dia sudah melarikan diri dari medan perang. Dia tidak melarikan diri ke tempat lain. Sebagai gantinya, dia berlari ke arah pasukan musuh dalam upaya menggunakan energi pedang untuk melemahkan petir ungu. Pada saat yang sama, Yang Kai sudah bentrok dengan pedang emas. Sekali lagi, mereka bertarung dalam lingkaran. Kacaca. Dimanapun petir ungu lewat, pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pedang hancur lagi. Batu permata ungu di gagang pedang emas bersinar dengan cahaya ungu. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Dia tidak bisa lagi diganggu untuk berurusan dengan musuh dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat berikutnya, pedang emas menebas dengan kilat ungu. Yang Kai berbalik dan berlari. Pedang emas berubah menjadi cahaya emas saat petir ungu mengejarnya. Master, Lang Qingshan tiba-tiba berteriak. Yang Kai melihat ke samping dan menyadari bahwa dia sedang menyerang ke arahnya. Matanya berbinar saat dia mengerti niatnya. Tubuhnya bergoyang dan dia juga menyerang ke arahnya. 2 sinar cahaya emas menembus langit. Masing-masing dari mereka dikejar oleh petir ungu. Keduanya sangat dekat satu sama lain dalam sekejap. Tepat saat mereka akan bertabrakan, keduanya membalikkan tubuh mereka dan melewati pedang masing-masing. Mereka menghindari satu sama lain dengan lebar rambut. Mereka saling menghindari tetapi petir ungu yang mengejar mereka tidak gesit. 2 petir ungu bertabrakan satu sama lain. Seketika, ular listrik menari di udara dan menciptakan lubang besar di kehampaan. 2 petir ungu dihancurkan begitu saja. Hati Yang Kai terangkat. Dia memerintahkan Lang Qingshan, lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyerang ke arah pedang emas.
Lang Qingshan menggunakan trik yang sama dan menyerang formasi musuh untuk memulai pembantaian. Menurut perkiraan Yang Kai, 100.000 tentara yang kuat hanya bisa mendukung 5 petir ungu. Sebelumnya, Yang Kai menghancurkan puluhan ribu dari mereka. Kemudian, Lang Qingshan memimpin petir ungu untuk menghancurkan puluhan ribu dari mereka. Sekarang, ada kurang dari 100.000 dari mereka yang tersisa. Selama 100.000 tentara yang kuat dimusnahkan, pedang emas tidak akan mampu melakukan gerakan mematikan seperti kilat ungu. Tanpa kilat ungu, bagaimana mungkin pedang emas itu cocok untuknya dan Lang Qingshan? Setelah 30 menit, Lang Qingshan menghancurkan puluhan ribu pedang dan petir ungu ketiga dilepaskan. Yang Kai yang sudah bersiap-siap, langsung menggiring petir ke dalam formasi musuh. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang dihancurkan dan petir keempat dilepaskan. Itu menebas ke arah Lang Qingshan yang terjerat dengan pedang emas. Mereka berdua menggunakan trik yang sama lagi. Itu mendebarkan tapi sempurna saat mereka memimpin dua petir untuk menyerang satu sama lain dan melemahkan satu sama lain. Melihat situasinya, pedang emas itu bingung dan jengkel tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah siksaan seperti itu, ada kurang dari 30.000 pedang yang tersisa. Kekuatan pedang ini hanya bisa mendukung satu petir ungu paling banyak. Pada saat ini, Yang Kai dan Lang Qingshan tidak lagi terburu-buru untuk membunuh pedang. Sebaliknya, mereka menerkam pedang emas bersama-sama dan memukulinya. Meskipun pedang emas memahami niat Yang Kai dan Lang Qingshan, pedang itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan batu permata ungu. Itu menyerap kekuatan puluhan ribu bawahan yang tersisa dan menebas petir ungu terakhir. Yang Kai dan Lang Qingshan mundur secara bersamaan sementara petir ungu menargetkan Lang Qingshan. Tanpa ragu, Lang Qingshan segera melarikan diri. Pada pedang yang telah diubah oleh Yang Kai, dia menyeringai, "Sekarang, hanya kamu dan aku yang tersisa. Ayo bertarung sampai mati." Dia tidak khawatir tentang keselamatan Lang Qingshan. Bocah ini sempat lolos dari kejaran petir ungu sebelumnya. Kali ini, dia pasti akan baik-baik saja. Paling-paling, dia akan sedikit terluka. Namun, dengan 700.000 tentara yang kuat di sisinya, bahkan jika Lang Qingshan terluka, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri kapan saja. Pedang emas mungkin menyadari bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Ketenangan awalnya sudah lama hilang. Pada pedang, wajahnya yang bermartabat tampak serius. Di ujung pedang, pancaran pedang emas berkedip-kedip seperti lidah ular. Saat Yang Kai menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menebas ke arah pedang emas. Aura pedang emas mengiris kekosongan dan tiba di depan pedang emas dalam sekejap. Pedang emas membalas serangan itu dengan aura pedang juga. Dalam sekejap, itu dalam ayunan penuh dengan Yang Kai. Kedua kekuatan mereka setara. Situasinya menemui jalan buntu. Namun, Yang Kai tahu bahwa dia sudah menang. Setelah 1 jam, Lang Qingshan kembali utuh dan bergabung dalam pertempuran. Dengan 2 lawan 1, pedang emas dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak bisa membalikkan situasi. Setengah hari kemudian, saat Yang Kai menebas pedangnya, tubuh pedang emas itu mengeluarkan suara nyaring dan pecah menjadi 2. Di setengah pedang, wajah yang bermartabat perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah keengganan dan kemarahan. Cahaya emas meluap dari pedang emas dan melonjak ke tubuh Yang Kai. Di dalam pancaran cahaya keemasan, ada sentuhan ungu yang sangat mempesona. Tubuh pedang Yang Kai yang rusak dengan cepat pulih. Tidak hanya itu, pusaran air ungu muncul di gagang pedangnya. Pusaran air berputar terus-menerus dan dengan cepat berubah menjadi batu permata ungu. Batu permata ungu adalah yang dulu dimiliki oleh pedang emas. Yang Kai tercengang. Dia tidak menyangka bahwa setelah membunuh musuh, permata ungu ini juga akan diwarisi olehnya. Item ini menyebabkan dia dan Lang Qingshan menderita kerugian besar. Namun, tidak ada gunanya memilikinya sekarang. Ini adalah pertempuran terakhir. Setelah pertempuran ini, di dunia pedang, Yang Kai tidak terkalahkan. Semua benteng sudah disapu bersih. 4114. Tanpa lawan, permata ungu tidak berguna baginya. Yang Kai berdiri diam saat dia mengingat pertemuannya di dunia pedang ini. Dia hanya bisa menghela nafas. Dunia ini jauh lebih berbahaya daripada dunia gelembung sebelumnya. Di dunia ini, seseorang bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Dia diam-diam bersukacita bahwa dia bisa menggunakan dunia kecil tertutup untuk memasuki dunia ini. Kalau tidak, jika Lang Qingshan memasuki dunia ini sendirian, dia mungkin akan terjebak selamanya. Banyak pertempuran mendebarkan dimenangkan oleh dia dan Lang Qingshan dengan bekerja sama. Mengesampingkan yang lainnya, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk mengalahkan pedang emas terakhir sendirian dalam pertempuran terakhir ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Meng Hong.
Orang ini juga memasuki dunia buah. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya sekarang. Dia telah tinggal di dunia pedang ini selama 2 tahun penuh, jadi beberapa hari seharusnya telah berlalu di dunia luar. Yang Kai berdiri diam dan menunggu lama. Di permukaan pedang, alisnya perlahan berkerut. Dia memandang Lang Qingshan dan bertanya, "Qingshan, apakah kamu merasakan sesuatu?" Lang Qingshan menjawab, "Tidak, Tuan, apakah Anda merasakan sesuatu?" Wajah Yang Kai tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Masalah terbesarnya adalah dia tidak merasakan apa-apa. Dia berpikir bahwa setelah pertempuran terakhir ini, dia bisa meninggalkan dunia ini dan mendapatkan buah dunia. Siapa tahu sampai sekarang masih belum ada pergerakan. Dia dan Lang Qingshan telah meningkatkan kekuatan mereka hingga batas dunia ini. Mereka juga telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh musuh kuat terakhir. Sudah pasti tidak ada lagi lawan di dunia ini. Mengapa mereka tidak bisa pergi? Di mana kesempatan untuk meninggalkan dunia ini? Memikirkan kembali ke dunia terakhir, dia telah melakukan pertempuran yang mengguncang surga dengan pria bermarga Gou. Dia telah menunjukkan kekuatan yang melampaui alam Open Heaven, menghancurkan semua gelembung dan meninggalkan yang penting. Baru kemudian dia menemukan peluang. Memikirkan hal ini, mata Yang Kai berbinar. Dia bertanya, "Di mana tentara?" "Tolong ikuti saya, Tuan," kata Lang Qingshan dan dengan cepat memimpin jalan. 700.000 tentara dievakuasi dari medan perang dan menetap di dataran, agar tidak memberikan bantuan apapun kepada pedang emas. Jaraknya sekitar 1000 mil dari sini. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat tiba di tempat tujuan. Yang Kai perlahan turun, dan ratusan ribu tentara menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Ratusan ribu pedang ini adalah elit yang telah mengikuti Yang Kai sampai ke utara dan selatan. Meskipun tidak ada lagi pedang emas, masih ada banyak pedang perak. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengaktifkan kekuatan permata ungu di gagang pedangnya. Cahaya ungu sedikit bergetar dan berubah menjadi lingkaran riak yang menyebar ke segala arah. Saat riak menyebar, pedang panjang itu pecah satu demi satu, dan suara retakan bisa terdengar tanpa henti. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Yang Kai, membuat permata ungu di gagang pedangnya semakin terang. Segera, cahaya permata ungu mencapai batasnya. Di ujung pedang Yang Kai, cahaya ungu berkedip, dan kilat ungu menunjukkan tanda-tanda muncul kembali di dunia. Aura menakutkan membuat Lang Qingshan mundur sangat jauh. Cahaya ungu menyilaukan, dan itu cukup untuk melepaskan petir ungu. Bagaimanapun, pedang emas hanya perlu mengeluarkan puluhan ribu energi pedang untuk melepaskan serangan ini. Pada saat ini, lebih dari puluhan ribu pedang panjang hancur. Namun, Yang Kai tidak puas. Dia mati-matian menekan letusan petir ungu dan mengaktifkan kekuatan permata ungu. Retak, 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 jumlah pedang panjang yang hancur dengan cepat mencapai 100.000. Aura yang berasal dari pedang Yang Kai telah jauh melampaui aura pedang emas, dan itu membuat jantung Lang Qingshan berdetak kencang. Cahaya ungu masih berfluktuasi, dan pedang panjang itu terus pecah. 150.000, 200.000. Segera, mendekati 300.000. Setengah dari pasukan 700.000 hancur dalam sekejap. Pedang Yang Kai bergetar tanpa henti, dan retakan halus muncul di pedangnya. Jelas bahwa dia berada di bawah tekanan besar, dan begitu dia tidak tahan lagi, dia akan segera hancur berkeping-keping. Lang Qingshan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani mengganggu Yang Kai karena takut menyebabkan kecelakaan. Saat 400.000 pedang hancur, semakin banyak retakan muncul di pedang Yang Kai, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Ketika 500.000 pedang hancur, bersama dengan retakan muncul di permata ungu di gagang pedang. Pada batasnya, Yang Kai tidak bisa lagi menekan kekuatan agung dalam pedang. Dia membalikkan pedang dan menebas langit, memotong. Petir ungu menyembur keluar dari ujung pedang, dan berkumpul menjadi sinar cahaya ungu yang melesat ke langit, menyebabkan alam semesta bergetar, dan kekosongan hancur. Sebuah lubang muncul di langit. Tubuh Yang Kai miring, dan dia jatuh dari langit. Seluruh pedangnya hancur, dan itu redup. Serangan barusan telah menghabiskan semua kekuatannya. Namun, tatapannya tidak bergerak saat dia menatap lubang di langit. Setelah beberapa saat, dia tampak bahagia, dan dia tidak bisa menahan tawa. Sebelum tawanya mereda, sebuah kekuatan menyelimutinya, dan dia perlahan menghilang di bawah tatapan terpana Lang Qingshan. Pada saat berikutnya, visi Lang Qingshan menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di bawah pohon 3000 dunia. Yang Kai berdiri di depannya, memegang buah dunia yang bersinar di tangannya. Dia keluar. Lang Qingshan hanya bisa menghela nafas lega. Ketika Yang Kai menelan kekuatan 500.000 pedang,
dia benar-benar takut Yang Kai tidak akan mampu menahannya dan akan meledak. Namun, sekarang sepertinya tuannya benar. Kesempatan untuk meninggalkan dunia itu adalah permata ungu. Selama dia menelan kekuatan yang cukup dan menebas dengan serangan yang cukup kuat, dia akan mampu menembus dunia dan kembali. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Yang Kai. Tidak ada musuh di dunia itu, dan bahkan jika dia memiliki permata ungu, itu tidak akan berguna. Siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi kuncinya? Menatap buah dunia di tangan Yang Kai, ekspresi Lang Qingshan berubah. Tuan, apakah ini buah dunia kelas menengah? Yang Kai tidak bisa berhenti tersenyum. Ya, ini adalah buah dunia kelas menengah. Buah dunia yang dia dapatkan sebelumnya hanya yang bermutu rendah. Itu hanya bisa memungkinkan seorang kultivator mencapai tahap ketiga Open Heaven. Itu tidak terlalu berharga, lagi pula, tidak sulit untuk mencapai tahap ketiga Open Heaven jika seseorang bekerja keras. Namun, buah dunia kelas menengah ini berbeda. Ini adalah harta yang memungkinkan seorang kultivator mencapai tahap ke-6. Tahap ke-6 Open Heaven akan menjadi kultivator yang diakui di mana saja. Bahkan Lady Boss hanya di tahap ke-6, dan Yue He hanya di tahap ke-5. Nilai buah dunia ini tidak terukur. Khusus untuk tahap ke-5 Open Heaven, itu adalah harta yang memungkinkan mereka mencapai puncak Open Heaven peringkat menengah dalam satu langkah. Menyingkirkan buah dunia dengan hati-hati, Yang Kai menoleh untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa setiap orang yang telah meninggalkan gunung telah menghilang. Bagaimanapun, dia dan Lang Qingshan telah tinggal di dunia pedang selama 2 tahun. Aliran waktu berbeda. Beberapa hari telah berlalu di dunia luar, jadi mereka yang pergi seharusnya sudah jauh. Menatap 3.000 pohon dunia, Yang Kai mengangkat alisnya. Sebenarnya ada beberapa buah yang hilang dari pohon. Dengan kata lain, ketika dia dan Lang Qingshan menjelajahi dunia pedang, beberapa dari mereka telah memperoleh buah dunia. Dia bertanya-tanya berapa nilai buah dunia yang mereka peroleh. Namun, tidak peduli berapa nilai buah dunia yang mereka peroleh, mereka tidak akan memperoleh sebanyak yang dia dapatkan. Setelah mengalaminya sekali, Yang Kai terbiasa memasuki buah dunia lagi. Dia memasukkan Lang Qingshan ke dalam manik dunia tertutup kecil dan bersembunyi di dalamnya sendiri. Kemudian, dia menyerahkan Sealet World Bed kepada Scabby Head untuk disimpan. Scabby Head berdiri di atas pohon, menemukan buah dunia, dan terjun ke dalamnya. Setelah memasuki dunia buah, Yang Kai dan Lang Qingshan muncul bersama. Pohon dunia 3.000 itu istimewa. Itu melahirkan 3.000 buah dunia yang dapat membantu seorang kultivator Open Heaven maju satu tahap. Namun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasukinya dalam hidup mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan memetik buahnya. Jika mereka gagal, mereka akan terjebak di dalam selamanya. Yang Kai dan Lang Qingshan dapat dianggap telah memasuki buah dunia sebelumnya. Jika mereka tidak menggunakan cara curang seperti itu, mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, Sealet World Bed Yang Kai memiliki hampir 40 orang yang tersembunyi di dalamnya. Jika dia punya cukup waktu dan semuanya berjalan lancar, dia bisa mendapatkan lusinan buah dunia di sini. Dibandingkan dengan pohon buah primordial dan buah roh primordial, Yang Kai tidak diragukan lagi lebih tertarik pada buah dunia ini. Begitu muncul, Yang Kai segera merasakan aura dunia ini. Mau tak mau dia merasa sedikit kecewa karena aura dunia ini tidak terlalu kuat. Itu seharusnya hanya buah dunia peringkat rendah. Mereka bertiga tidak berubah menjadi apapun dan masih mempertahankan penampilan aslinya. Namun, kekuatan mereka sangat ditekan. Mereka bahkan tidak bisa menampilkan 30% dari kekuatan mereka yang biasa. Ini harus karena prinsip dunia dari dunia ini. Apa ini? Scabby Head tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke bawah ke pinggangnya. Ada tas kain menggembung tergantung di sana. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam. Guru juga punya. Aku juga punya. Lang Qingshan melihat ke pinggang Yang Kai dan kemudian ke pinggangnya sendiri. Dia menemukan bahwa setiap orang memiliki tas kain ekstra. Kamu akan tahu apa yang ada di dalamnya setelah melihat-lihat. Scabby Head terkekeh dan menurunkan tas kainnya. Dia membukanya dan berkata dengan heran, begitu banyak serangga. Pada saat yang sama, Yang Kai dan Lang Qingshan juga membuka tas kain mereka sendiri. Mereka menemukan bahwa seperti yang dikatakan Scabby Head, ada beberapa serangga aneh di dalam tas kain. Tidak banyak, hanya beberapa lusin, serangga aneh itu semua terlihat seputih ulat sutra. Yang Kai memindai mereka dengan Divine Sense-nya dan tidak merasakan energi yang kuat dari mereka. Sebaliknya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada hubungan samar antara indera ilahinya dan serangga-serangga ini. Untuk apa benda-benda ini?
Scabby Head bingung. Lang Qingshan memiliki pengalaman menjelajahi buah dunia sebelumnya. Dia merenung dan berkata, mereka mungkin terkait dengan membuka rahasia dunia ini. Bagaimana cara menggunakannya? Apakah kamu sudah memakannya? Scabby Head mencubit salah satu serangga dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak hanya mengendusnya, dia bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Wajah Lang Qingshan menjadi pucat. Sesuatu akan datang. Tiba-tiba, alis Yang Kai berkerut. Mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa lusin monster serigala dengan tubuh sebesar lembu. Segera, mereka mengelilingi, mereka memamerkan taring saat mereka mengelilingi Yang Kai dan lainnya dari segala arah. Serigala iblis ini semuanya memancarkan aura ganas. Mereka terus melolong dan sepertinya mereka tidak bisa dianggap enteng. 4115. Master, ekspresi Lang Qingshan serius saat dia dengan cepat mendekati Yang Kai. Kepala kudis itu juga menelan ludahnya diam-diam saat wajahnya memucat. Mereka bertiga berdiri membelakangi saat mereka diam-diam mengaktifkan kekuatan mereka, siap menyerang kapan saja. Raungan serigala terdengar saat lusinan serigala iblis menerkam ke depan. Yang Kai menjentikkan jarinya dan bilah sabit menebas ke depan. Namun, kekuatan bilah sabit tidak sekuat biasanya karena hanya sepanjang satu kaki. Bilah sabit menebas bahu serigala iblis dan hanya meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Itu tidak bisa membunuhnya di tempat. Wajah Yang Kai berubah suram. Dunia aneh ini menekan kekuatan seseorang sampai batas tertentu. Jika tidak, bilah sabit tidak akan begitu lemah. Di sisi lain, Lang Qingshan dan kepala kudis juga mengerahkan kekuatan mereka. Namun, fondasi mereka tidak sekuat Yang Kai dan mereka juga ditekan. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada serigala iblis. Lusinan serigala iblis mengepung mereka bertiga dan bergantian menyerang mereka. Bau darah segar merangsang saraf mereka dan membuat mereka semakin ganas dan buas. Yang Kai dan dua lainnya mencoba keluar dari pengepungan tetapi tidak dapat menemukan peluang yang cocok. Jika ini terus berlanjut, mereka bertiga pasti akan dicabik-cabik oleh puluhan serigala iblis. Tuan, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kepala kudis itu tiba-tiba berteriak kesakitan saat lengannya digigit oleh serigala iblis. Darah segera mengalir keluar. Pikiran Yang Kai berubah dengan cepat ketika dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Segala sesuatu di dunia ini dapat dilacak. Misalnya, ketika dia pertama kali memasuki dunia gelembung, kesempatan untuk pergi ada di gelembung. Ketika dia memasuki dunia pedang untuk kedua kalinya, dia bisa membunuh pedang lain untuk memperkuat dirinya dan berjalan ke puncak langkah demi langkah. Seharusnya ada beberapa aturan di dunia ini, beberapa aturan yang belum dia temukan. Selama dia bisa menggunakan aturan ini, dia seharusnya bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Yang Kai melihat tas kain di pinggangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil serangga darinya. Serigala iblis di depannya melompat tinggi saat taringnya bersinar dengan cahaya dingin. Yang Kai mengaktifkan Divine Telekinesisnya dan melemparkan serangga itu ke arah serigala iblis. Anehnya, setelah serangga itu meninggalkan tangannya, tiba-tiba meledak menjadi bola cahaya putih yang menyilaukan, yang langsung menyelimuti serigala iblis. Serigala iblis yang awalnya agresif, setelah diselimuti oleh cahaya putih, tampaknya telah mengalami pukulan hebat. Itu jatuh dari langit dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Yang Kai jelas merasakan hubungan samar antara dia dan jiwa serigala iblis. Dia sepertinya bisa mengendalikan serigala iblis. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan segera mendorong persepsi spiritualnya untuk menekan pihak lain. Monster Wolf masih ingin melawan, tetapi Divine Sense Yang Kai sangat kuat sehingga tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam waktu sekejap, cahaya putih mengalir ke tubuh Monster Wolf. Dengan pemikiran dari Yang Kai, serigala iblis segera menoleh, membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit tenggorokan temannya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Serangga ini bisa mengendalikan serigala iblis ini. Yang Kai berteriak. Mendengar ini, Lang Qingshan dan Scabby Head tidak ragu-ragu. Mereka mengeluarkan serangga dari tas kain mereka dan meniru tindakan Yang Kai, membuang serangga itu. Serangga meledak menjadi cahaya putih dan menutupi tubuh Monster Wolf. Setelah cahaya putih benar-benar masuk, serigala monster akan dikendalikan oleh mereka bertiga. Situasi langsung berubah menjadi lebih baik. Yang Kai melemparkan serangga keluar dari tas kain satu persatu dan menaklukkan serigala monster satu demi satu. Lang Qingshan dan Scabby Head tidak tinggal diam dan melakukan hal yang sama. Segera, Yang Kai menemukan triknya. Serangga ini, dia menamakannya serangga penjinak binatang untuk saat ini. Mereka dapat digunakan seperti artefak, tetapi mereka adalah artefak sekali pakai. Setelah digunakan, mereka akan berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti monster serigala.
Pada saat ini, sudah waktunya bagi Divine Sense pemilik untuk bertarung dengan Divine Sense serigala. Jika pemiliknya bisa menekan sense ilahi serigala, cahaya putih akan mengalir ke tubuh serigala monster dan menaklukkannya. Jika pemiliknya tidak dapat menekan sense ilahi serigala, cahaya putih akan runtuh dan serangga penjinak binatang akan mati. Bahkan kultivator akan terluka. Scabby Head mengalami kerugian. Dia menggunakan terlalu banyak serangga penjinak binatang pada satu waktu. Akibatnya, dia tidak bisa mengendalikan mereka. Dua cahaya putih meledak, menyebabkan darah mengalir keluar dari hidungnya dan wajahnya menjadi pucat. Waktu berlalu perlahan. Awalnya, mereka bertiga dikepung oleh lusinan serigala monster, tetapi dengan bantuan serangga penjinak binatang ini, situasinya segera berubah menjadi lebih baik. Setelah waktu sebatang dupa, setengah dari lusinan serigala monster telah mati, dan setengah sisanya telah ditundukkan oleh mereka bertiga. Scabby Head terengah-engah dan tidak bisa menahan perasaan lega. Sebelumnya, di dunia pedang, meskipun dia telah mengamati pengalaman Yang Kai dan Lang Qingshan melalui manik dunia tertutup kecil, dia hanya menonton dari pinggir lapangan. Meskipun dia sering gemetar ketakutan, bagaimanapun, dia tidak pernah mengalaminya sendiri. Sekarang, setelah mengalaminya, dia menyadari bahwa dunia pedang ini tidak mudah untuk dijelajahi. Jika bukan karena gurunya memahami misteri pada saat kritis, mereka akan hancur dalam pertempuran pertama. Tuan, apakah ini dunia penjinakan binatang? Lang Qingshan bertanya. Yang Kai mengangguk, dari situasi saat ini, sepertinya begitu. Namun, apakah itu benar atau tidak, mereka harus menjelajahinya sebentar untuk mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, tebakan mereka sebelumnya dikonfirmasi. Ini memang dunia penjinakan binatang. Di dunia ini, ada kelompok monster beast besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan trio Yang Kai sangat ditekan. Jadi jika mereka ingin menang, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan bawahan monster beast mereka. Serigala monster yang telah mereka taklukkan sebelumnya hanyalah serigala monster yang paling biasa. Di antara kelompok monster beast, bahkan ada Monster King. Mengandalkan serangga penjinak binatang putih di tas kain tidak mungkin untuk ditaklukkan. Yang Kai mencoba beberapa kali, tetapi cahaya putih itu akan pecah. Bukan karena Divine Sense-nya tidak bisa menekan pihak lain, tetapi Beastaming insek putih tidak bisa menahan benturan dari dua Divine Sense. Yang Kai menduga bahwa seharusnya ada serangga penjinak binatang tingkat tinggi di atas serangga penjinak binatang putih yang dapat menangani Raja Monster ini. Setelah ketiganya menderita kerugian dalam kelompok 100 Monster Beast, mereka memulai jalan mencari Beastaming Insects. Segera, mereka menuai beberapa manfaat. Benar saja, ada serangga penjinak binatang tingkat tinggi di atas serangga penjinak binatang putih. Hitam, biru, ungu, dan sebagainya. Menggunakan serangga penjinak binatang tingkat tinggi itu, trio Yang Kai dengan cepat menaklukkan Raja Monster satu demi satu. Setelah Monster King ditundukkan, Monster Beast di bawah komandonya juga akan ditundukkan. Di antara Raja Monster ini, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Yang Kai membagi mereka menjadi 3 level, ratusan Monster King, Thousand Monster King, dan Myriad Monster King. The 100 Monster King memerintahkan 100 Monster Beast, Thousand Monster King memerintahkan 1000, dan Myriad Monster King memerintahkan 10.000, sangat kuat. Sebulan kemudian, ketiganya masing-masing memimpin pasukan monster segudang dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kelompok Monster Beast terakhir. Jumlah binatang dalam kelompok ini sangat besar, setidaknya 100.000 jumlahnya, dan penampilan Raja Binatang juga luar biasa, tubuhnya ditutupi bulu emas dan kokoh seperti rumah. Yang Kai menatap dari jauh dan jelas merasa bahwa suasana hati Myriad Beast King di bawahnya agak tidak nyaman. Monster King lawan sebenarnya memiliki efek cerah yang kuat pada Myriad Monster Kings. Ini bukan lagi Raja Monster, tapi Kaisar Monster. Pertempuran segera pecah, dan serigala monster yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Meskipun jumlah lawan sangat besar, dan mereka dipimpin oleh Kaisar Monster, trio Yang Kai berpisah dan bekerja sama satu sama lain, membunuh musuh sambil juga menaklukkan Raja Monster di kamp musuh, dengan cepat mendapatkan keuntungan mutlak. Setelah 3 hari pertempuran sengit, Yang Kai akhirnya berhasil menaklukkan Kaisar Monster, meskipun dia digigit olehnya. Ketika Raja Monster ditundukkan, kekuatan lembut membungkus ketiganya dan mengirim mereka keluar dari dunia ini. Ketiganya muncul di bawah pohon dunia lagi. Yang Kai berlumuran darah, tetapi dia masih menyeringai liar. Dia telah mendapatkan buah dunia lainnya, meskipun itu hanya buah dunia tingkat rendah. Setelah sedikit istirahat, Yang Kai mengulangi trik yang sama, melepaskan orang lain dari Sealet World Bed-nya dan menyuruhnya membawanya ke dunia di dalam buah. Waktu berlalu hari demi hari,
dan semakin banyak orang memasuki dunia di dalam buah. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat mereka. Ketika orang lain memasuki dunia di dalam buah, mereka umumnya akan bertarung sendirian, tetapi Yang Kai memiliki banyak orang yang bekerja bersama, jadi dia secara alami memiliki keuntungan besar. Ada semua jenis dunia yang aneh. Ada dunia yang perlu ditaklukkan dengan kekuatan, dunia yang perlu dikembangkan hingga batas dunia itu, dan dunia yang hanya bisa dibebaskan dengan menerobos penindasan. Ada juga labirin alam yang membuat orang tidak bisa menemukan jalan masuknya. Ada berbagai macam dunia, dan masih banyak lagi. Namun, Yang Kai segera menyimpulkan bahwa buah dunia peringkat rendah tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk ditembus, paling lama 3 bulan, tetapi buah dunia peringkat menengah jauh lebih sulit untuk ditembus, membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun. Ini adalah waktu di dalam dunia di dalam buah, yang berbeda dari dunia luar. Karena itu, Yang Kai tidak terlalu khawatir. Dia telah menghabiskan beberapa tahun di dalam dunia di dalam buah, tetapi hanya sekitar selusin hari di dunia luar. Suatu hari, salah satu bawahannya bergegas ke World Fruit dengan Sealet World Bed. Yang Kai segera berjalan keluar dari Sealet World Bed-nya dan melepaskan selusin orang yang telah memasuki World Fruit sebelum dia. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki kelas dunia ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan menjijikkan yang besar menyelimuti dirinya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di bawah 3.000 pohon dunia. Bukan hanya dia, tetapi selusin orang yang dia lepaskan juga merasakan hal yang sama. Lang Qingshan tercengang, apa yang terjadi? Yang Kai juga bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, jadi dia tidak tahu mengapa dia ditolak oleh buah dunia. Pada saat ini, disertai dengan suara gemuruh, bumi bergetar dan sebuah akar tiba-tiba menjulur dari tanah seperti cambuk panjang, menyapu ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Akar ini adalah akar dari 3.000 pohon dunia. Tidak ada yang mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu. Pada saat kejadian, setengah dari orang-orang tersapu dan berguling menuruni gunung. Yang Kai menghindar dengan cepat dan berhasil menghindari pukulan ini. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa orang-orang yang telah tersapu turun gunung tidak dalam bahaya kehilangan nyawa mereka, tetapi mereka semua dalam keadaan menyedihkan. Baru setelah itu dia santai. Ya, sebuah teriakan terdengar. Ternyata Menji Head juga ikut tersapu, diikuti semua orang. Yang Kai bergerak ke kiri dan ke kanan, menghindari sapuan akar lagi dan lagi. Saat dia menghindar, dia tiba-tiba merasakan tatapan seseorang padanya. Dia dengan cepat melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebuah wajah tua muncul di batang pohon Trichiliocosm, dan itu memelototinya dengan marah. Dengan marah. Dengan marah. Dengan marah. Dengan marah. Dengan marah. Dengan marah.